Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di videonya Ibu Adam dan Hafiz. Nah, di sini aku mau buat kue yang lagi rame banget ya guys. Sebenarnya aku di sini udah pernah buatnya, tapi berhubung kali ini aku kepengen penasaran aja ya. Rasanya ya sama aja, cuman karena lagi rame-rame kok tiba-tiba pengen. Tapi kalau mau beli itu agak mehong ya, karena memang lagi viral itu ya guys. Nah, di sini untuk bahan-bahannya aku menggunakan santan, 1 batang serai, ada daun jeruk dan daun salam. Ini aku kasih kunyit yang udah ditumbuk atau dihaluskan, boleh juga diganti dengan kunyit bubuk gitu ya guys. Ini kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Dan ini air santannya sudah mulai mendidih, jadi udah bisa dimatiin kompornya ya teman-teman. Jangan lupa sambil diaduk-aduk. Nah, setelah itu di sini akan aku diamkan terlebih dahulu ya teman-teman. Supaya dia tuh dingin, nanti saat dimasukkan hangat-hangat kuku juga udah bisa ya teman-teman. Lanjut sambil menunggu air santannya tadi hangat kuku, ini aku mau buat biangnya dulu. Untuk biangnya di sini aku menggunakan 1 sendok makan ragi instan. Lanjut ditambahkan 2 sendok makan gula pasir. Nah, setelah itu kebetulan air santannya tadi sudah agak hangat kuku, jadi aku tambahkan kurang lebih sekitar 2 sendok makanan gitu ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk. Nah, setelah itu ini akan aku diamkan, kita tutup terlebih dahulu untuk memastikan ragi instannya itu masih aktif atau enggak ya teman-teman. Nah, nanti tandanya aktif itu keluar busa-busa gitu ya. Lanjut, ini aku diamkan sampai dia keluar busanya aja. Untuk berapa lamanya itu lihat dan tergantung suhu di tempat masing-masing ya teman-teman. Sambil menunggu si biangnya tadi, ini aku mau menyiapkan dulu adonan lagi. Ini aku menggunakan tepung tapioka sebanyak 150 gram. Tambahkan juga 75 gram tepung terigu. Setelah itu di sini aku akan menambahkan gula pasir sebanyak 160 gram. Untuk takaran manisnya disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau suka manis boleh ditambah lagi. Lanjut di sini aku menambahkan 3 butir telur, tapi sebelumnya ini kita kocok lepas dulu supaya gampang nanti mengaduk di adonannya itu ya teman-teman. Setelah dia dikocok lepas, masukkan diaduk-aduk. Lanjut diaduk kembali hingga tercampur merata. Nah, setelah itu di sini aku mau masukkan biangnya terlebih dahulu. Ini biangnya udah keluar busa-busa seperti itu. Ini tandanya si raginya masih aktif, jadi kita bisa pakai. Langsung masukkan aja ke adonannya. Nah, setelah itu di sini aku akan memasukkan kembali ini air santan yang dimasak tadi ya teman-teman. Kebetulan udah dingin, jadi langsung aja kita masukkan, kita aduk-aduk kembali. Lanjut di sini aku hampir lupa, aku mau masukkan dulu vanili. Ini bisa diganti dengan bubuk, bisa diganti dengan cair. Ini aku pakai kemasan yang harga 1000-an itu, aku bagi 2 gitu ya teman-teman, masukkan secukupnya. Nah, ini setelah itu aduk kembali. Lanjut ini aku tambahkan sedikit air margarin atau margarin yang sudah dilelehkan sekitar 2 sendok makan gitu. Lanjut diaduk-aduk lagi ya teman-teman. Dan setelah semuanya dimasukkan, lanjut di sini akan aku diamkan kurang lebih selama 30 menit gitu ya teman-teman. Kita tutup menggunakan kain bersih atau boleh menggunakan plastik wrap gitu ya. Nah, ini setelah 30 menit lanjut ini akan aku saring terlebih dahulu. Nah, ini aku juga udah siapin loyang, aku pakai ukuran 16, pokoknya ukuran sedang lah ya teman-teman. Nah, ini saring terlebih dahulu karena takutnya ini masih ada serbuk-serbuknya, jadi kita saring biar lebih enak, nanti biar tekstur kuenya itu kenyal-kenyal tanpa ada gangguan apapun ya teman-teman. Nah, di sini aku saring kembali. Nah, kalian bisa lihat ini masih banyak banget tersisa ya. Ini udah selesai, aku masukkan ke dalam loyang. Ini lanjut akan aku panggang di oven kurang lebih selama 1 jam ya, dengan api yang sedang ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang menggunakan oven listrik aku kurang tahu. Ini aku menggunakan oven tangkring aja, jadi ini aku panggangnya itu hampir 1 jaman gitu, lumayan lama ya teman-teman. Nah, ini udah hampir 1 jam. Lanjut kita buka dulu ya ovennya. Masya Allah, ini kue bika ambonnya udah mateng ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ini kok agak retak, mungkin terlalu apa, nggak tahu. Pokoknya ya nggak apa-apa lah, yang penting ini udah mateng. Untuk bagian pinggirnya ini bagus banget ya. Ini dia hasilnya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, tapi Untuk aku ini udah lumayan ya teman-teman, jadi aku bisa ngerasain kue yang lagi viral banget ya. Sebenarnya kemarin udah pernah buat tuh
Tapi aku buat yang versi mini-mini gitu cantik, tapi ini ukuran besar kok jadi kayak gini ya teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, yang penting jadi. Ini kurang bersarang aja atau gimana kurang tahu pokoknya ya teman-teman. Pokoknya ini kenyal-kenyalnya dapet, untuk tekstur yang nggak besarang-sarang banget ya, beginilah ya teman-teman. Tapi ini jadi banget ya menurut aku. Untuk rasanya ini udah mirip ya teman-teman, Masya Allah. Jadi ini kalau kalian bisa recook menggunakan oven listrik kayaknya lebih bagus. Ini menggunakan oven tangkring, apa aku yang kelamaan atau nggak tahu. Karena tadi udah aku mau matiin, tapi karena melihat bagian atasnya belum terlalu garing, jadi aku belum matiin, atau terlalu lama atau apa nggak tahu. Pokoknya ini tapi jadi ya teman-teman. Untuk rasanya ini udah mirip banget ya. Ya udahlah ya, nggak usah dipikirkan itu. Yang penting ini udah jadi. Lanjut aku mau nyobain. Masya Allah, ini walaupun dia nggak besarang-sarang kayak yang bika-bika aslinya itu, tapi ini rasanya udah pas banget. Udah mirip banget, tekstur kenyalnya juga dapet, Masya Allah teman-teman. Cuman di sini kayaknya kalah dari masalah manggangnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau recook dengan resep aku, silahkan dicoba. Mungkin cara pemanggangnya atau apa, mungkin itu aja yang salah. Untuk bahannya ini udah pas banget, manisnya pas, kenyalnya pas, jadi ini pas. Untuk yang suka manis boleh ditambahin lagi, tapi kalau aku ini takaran gulanya udah pas banget ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum.